Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azhar dari Program Studi Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas FPTI dengan NIM 2400687. Di sini saya akan membuat video yaitu gimana sih cara metode perhitungan amplop. Di sini sebelum lanjut ke perlangkahan perhitungannya, di sini kita cari tahu dulu nih pengertian metode amplop itu apa, seperti apa gitu. Langsung aja. Nah, untuk metode amplop sendiri dalam struktur beton itu adalah metode analisis yang digunakan untuk menentukan nilai gaya dalam yang paling kritis pada suatu elemen struktur. Gaya dalam tersebut dapat berubah momen lentur, gaya geser maupun gaya normal yang timbul akibat berbagai kondisi pembebanan. Untuk dalam penerapan itu sendiri, setiap kombinasi beban dianalisis untuk memperoleh diagram gaya dalam. Dari hasil tersebut kemudian dipilih nilai maksimum dan minimum pada setiap titik struktur sehingga terbentuknya diagram amplop yang menunjukkan batas terluar dari seluruh kemungkinan gaya yang terjadi. Hasil metode amplop digunakan sebagai dasar dalam perencanaan elemen beton bertulang seperti balok, kolom, dan plat dengan mempertimbangkan kondisi pembebanan yang paling tidak menguntungkan. Struktur dapat dirancang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan ketentuan perencanaan yang berlaku. Untuk pengertiannya sudah, kita lanjut ke perhitungan. Nah, di sini kita sudah lanjut untuk melihat datanya. Dalam metode amplop sendiri itu terdapat jenis kasus, teman-teman. Itu ada kita hitung berapa. Ini ada untuk kasus pertama. Di sini ada kasus pertama, kasus kedua, kasus ketiga, kasus keempat, ada 4B, ada 5A, ada 5B, ada 6A, dan 6B. Nah, jadi di setiap kasus-kasus itu terdapat M ya teman-teman. Di sini ada MLX, ada MLY, MTX, dan lain sebagainya. Kemudian ada koefisien. Di sini teman-teman. Jadi setiap kasus itu memiliki koefisien yang berbeda-beda teman-teman. Tergantung setiap kasusnya itu apa. Nah, di sini kita lihat untuk kasus pertama di sini, teman-teman. Di sini kita lihat untuk kasus yang pertama itu tuh tidak ada halangannya teman-teman, maksudnya tidak ada yang ngalangin gitu tuh, nggak ada yang terjepit atau gimana gitu, beda dari yang kasus kedua. Nanti kita jelaskan untuk kasus kedua. Ini untuk kasus pertama itu seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada berikutnya ada contoh kasus kedua. Nah, ini untuk kasus kedua itu kejepit semua teman-teman. Nah, ini gimana sih artinya kejepit tuh gimana? Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman untuk penjelasannya gitu. Untuk itu tuh ada di kasus B kedua, itu ada di kayak kanan terjepit, kiri terjepit, atas terjepit, untuk bawah juga terjepit gitu. Nah, mungkin cukup segitu aja teman-teman. Kita lanjut ke datanya sini. Sini untuk datanya sendiri, di sini ada FC iris limut beton dan lebar plat. Dan di sini untuk FC-nya sendiri itu 15 MPa, untuk FC 400 MPa, selimut beton 20 MPa mohon maaf, lebar platnya 1000 mm. Nah, di sini untuk FC itu apa? Itu FC itu kuat tekan si betonnya itu sebesar 15, dan FC itu kuat lentur tulangan itu sebesar 400 MPa. Nah, mungkin cukup segitu aja untuk datanya. Kita lanjut ke load atau pembebanan. Nah, di pembebanan sendiri itu ada dua jenis teman-teman. Yang pertama ada pembebanan mati dan pembebanan hidup. Nah, di sini untuk ada beberapa jenis nih teman-teman. Untuk DL dead load itu ada self weight flat DL itu dengan tebal 0,125 meter. Untuk berat jenisnya itu 24 kN. Di sini untuk ada berikutnya ada jenis berat pasir itu dengan tebal 0,01 meter. Kenapa dikasih berat pasir teman-teman? Supaya nggak ada rongga aja gitu. Nah, lanjut ke berat spesi. Di sini ada dengan tebal 0,03 meter, dan untuk berat keramik sendiri itu 0,01 meter. Nah, untuk berat-berat ini sendiri semuanya itu tuh dikali dengan berat berat jenis teman-teman. Ini berat jenis kain itu. Nah, sudah jenis kali berat itu untuk hasilnya segini teman-teman. Nah, untuk berat MEP
dan berat plafon sendiri tuh nggak ada ya teman-teman, jadi langsung aja. Ini hasil dari semua ini nih. Untuk DL nya sendiri itu 4,49. Nah jika untuk dead load nya itu 4,49, dan untuk live load nya itu 2,5. Mungkin cukup segitu aja, kita langsung lanjut ke rencana desain plat. Nah di sini udah ada datanya teman-teman. Di sini untuk IX sendiri tuh 3.500 dan Y itu 3.500 juga ya. IX itu apa sih teman-teman? Nah ini untuk IX tuh ini teman-teman garis horizontalnya. Nah untuk Y nya tuh garis vertikalnya, itu untuk sebesar 3.500. Di sini ada lanjut, ada faktor reduksi itu sebesar 0,8. Ada ini LILX itu 1, dan tebal min H- itu 106,061. Udah tebal plat H itu 125, itu yang ini ya teman-teman nih. Dan lanjut ada lebar plat itu sebesar 1000 atau 1 meter lah. Nah di sini ada Romax ada sebesar 0,012, Rominnya 0,0018. Nah lanjut ke diameter tulangan arah X itu sebesar 10 mm, dan diameter tulangan arah Y itu 8 mm. Tinggi efektif arah XDX itu 100 mm, tinggi efektif arah YDY itu 91 mm, selimut betonnya itu 20 meter. Nah lanjut kita ke momen. Di sini ada beberapa kasus teman-teman. Itu untuk momen lapangan arah X MLX itu untuk koefisiennya itu 30 dengan MU 3,45009. Nah, arah Y juga 30 sama ya teman-teman. Sini ada arah X nih, ini ada 68 dengan MU nya 7,8202. Sini kalian bisa ke bawah lagi. Nah untuk tulangannya sendiri di sini ada, lanjut ke tulangan. Di sini ada tulangan lapangan arah X. Ini ada R-nya itu 10,001097. Ada arah Y-nya 0 sama teman-teman. Arah X juga, cuman ini agak error. Ini nilainya juga 0,0025 teman-teman. Nah, di sini ada ganteng, itu berarti udah cocok ya teman-teman. Udah pas gitu. Di sini ada plat 2-nya. Mungkin cukup segitu aja ya teman-teman tutorial singkatnya dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.